Saya mau. Ketika Akira Himegami, seorang siswa SMA, terbangun dari tidur krigening dan terkejut melihat dunia yang sudah berubah total. Kota-kota hancur akibat perang. Negara-negara telah runtuh dan manusia sekarang hidup di bawah kendali OL. Sebuah organisasi global yang mengatur segala aspek kehidupan. Bahkan konsep pernikahan pun telah digantikan oleh sistem baru bernama LC. Di tengah kebingungannya menghadapi masa depan yang asing, seorang android bernama Yugure tiba-tiba muncul di hadapannya yang mengejutkan. Wajahnya persis seperti Tawasa, kekasih Akira yang hilang. Dengan senyum lembut, Yugure mengungkapkan perasaannya. Film diawali dengan Akira yang terbangun dari tidurnya dan langsung ingat si pacarnya Tawasa. Dia bingung dengan keadaan sekarang yang gak keberpakaian sama sekali. Juga pas lihat kota yang menurutnya ini sudah menjadi reruntuhan. Di sini ada sedikit scan cewek yang berpakaian jubah yang kenal si Akira. Akira sekarang bertanya-tanya dengan apa yang sudah terjadi. Dia mengira kalau ini semua hanya mimpi aja, yang mana kan menurut dia sekarang gak mungkin kayak gini. Tak berselang lama ada dua orang yang ada di sana. Mereka bapak sama anaknya. Karena Akira pingsan di sini, si bapak membawa Akira menuju ke rumahnya. Di perjalanan Akira siuman. Akira pun langsung berterima kasih yang sudah menolongnya. Akira juga memperkenalkan dirinya kepada bapak dan anaknya ini. Dan terungkap nama bapak ini adalah Wia dan si anaknya bernama Idi. Terungkap si Akira ini sudah tertidur dalam reruntuhan tadi sudah lama, bahkan si bapak ini belum lahir. Akira sudah tertidur di sana. Di dunia sekarang sudah bukan lagi menjadi kota karena sekarang sebutan kotanya berubah menjadi OL. Dia nggak menyangka kalau Akira tiba-tiba sadar kembali. Sembari berjalan, Akira melihat situasi di sini yang sudah berantakan. Pada saat itulah Akira sedikit membayangkan masa lampaunya, ya walaupun dia sedikit lupa. Mereka sekarang sebentar lagi sampai ke desa Hokadate. Pas Akira melihat menara, dia pun ngeh kalau dia pas SMP pernah liburan ke sana. Pas saat itu juga Akira mengira kembali kalau sekarang dia ini masih mimpi. Tak berselang lama Akira sampai di rumah Pak Awi. Akira sekarang sudah merasa agak baikan. Malam pun tiba. Mereka makan malam bersama sembari ngobrolin sejarah. Akira di sini menanyakan beberapa lama dia tertidur di reruntuhan itu. Tetap Awi dia nggak tahu. Juga dia nggak tahu soal sejarah karena dia hanya orang biasa. Cowok di sebelah Awi bilang tetap aja ini sudah termasuk mengurus peninggalan kuno, jadi bakal beresiko kalau Akira tidak dilaporkan ke OL. OL ini semacam nama lembaga gabungan yang mengatur seluruh dunia. Akira menanyakan negara Jepang, apa yang terjadi dengan Jepang ini. Mereka pun tahu kalau itu zaman dahulu dan OL lah yang membubarkan bentuk negara sebagai pemerintahan daerah. Pada saat bersamaan Idi menanyakan umur dari Akira. Akira menjawab usia dia sekarang baru 18 tahun. Tapi setelah dia tertidur dia pun gak tahu juga umurnya sekarang berapa. Mereka yang mau sekarang si Akira akan dilaporkan ke biro OL dengan tegasnya. Si ibu ngomong untuk jangan dulu. Sesudah makan mereka pun tidur, akan tetapi terlihat Akira ini sulit untuk tidur. Dia pun memutuskan untuk keluar kamar dan diam di teras atas sembari melihat ke arah desa yang dilihat ada beberapa pemukiman kecil. Pas itu juga dia kembali teringat dengan Tawasa. Dan scan cewek berjubah pun ada lagi sebentar. Keesokan paginya Akira yang sedang membasuh muka, dia harus mencari kekasihnya atau mencari petunjuk tentang si Tawasa. Akira meminta bantuan Idi untuk mengelilingi desa yang ada di sana. Idi pun memperkenalkan tempat-tempat di sana seperti tempat berbelanja. Di sini Akira mengira kehidupan sekarang setara dengan pedesaan abad ke-18. Akira menanyakan juga kepada Idi tempat perpustakaan. Idi kebingungan yang baru dengar Akira menjelaskan secara rinci. Di sini ada lagi nih cewek berjubah yang lagi beli gelang kayaknya. Sesampainya Akira di perpustakaan, dia tidak menemukan informasi yang jelas dan itu mungkin OL menjaganya. Akira yang menanyakan meminta bertemu OL, si Idi langsung marah dan dia benci banget mereka yang sombong.
Setelah itu mereka berdua melihat seperti perayaan begitu yang disebut Syahlar, seperti tunangan atau nikahan LC kalau di sini mah meureun. Apalah pokoknya begitu. Akan tetapi anehnya dalam hubungan ini bisa 3 orang atau lebih, juga bisa cewek sama cewek atau ceweknya 1 cowoknya 2 gitu. Lihat aja, ada semuanya 4 orang perempuan. Karena begini oelah yang bikin aturan. Contohnya keluarga Idi aja, dia mempunyai 2 bapak, Uya sama Poch. Setelah itu Idi dan Akira pun pergi dari sana untuk pulang. Dan di sini diperlihatkan Akira dan Toasa semasa dahulu. Akira memberikan hadiah ulang tahun kepada ceweknya. Atas pemberian itu ceweknya bilang untuk ubah nama pemanggilannya menjadi sayang aja kayak gitu. Akira yang nyimpang dulu, dia mengobrol dengan pedagang buah yang ada di sana dan meminta bantuan Akira. Di desa Akira memperbaiki semacam mesin gitu. Masalah beginian sih Akira bisa kayaknya. Bener aja dong, Akira dengan mudahnya memperbaiki itu mesin. Tapi tak berselang lama datanglah komisaris Kanis. Dia ke sana karena diberitahu bapaknya Idi. Orang itu pun memberitahu Akira kalau dirinya ini adalah komisaris jenderal Oel. Akira kayaknya mau ditahan karena Akira ini dianggap artefak arkeologi. Jadi Akira jangan berharap dapat hak sipil. Situasi semakin menegangkan. Dengan begitu Akira, Idi dan bapaknya akan dibawa. Sebelum dibawa, bapaknya Idi disetrum begitu dong. Setelahnya mereka dibawa dengan menggunakan kereta. Di dalam kereta Akira meminta maaf yang mana ini salahnya dia. Sesampainya di sana si jenderal menyuruh pengawalnya untuk balik lagi ke desa itu untuk membunuh semua penduduk desa. Tak cuma itu, Idi dan bapaknya siap untuk dieksekusi, tapi tidak dengan Akira. Akira bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Disitulah dengan tiba-tiba datanglah seseorang. Dan seseorang itulah ialah cewek berjubah yang dari tadi nongol di scan sebentar-sebentar aja. Dengan kekuatan dan kehebatannya, dia melawan satu persatu. Ya, cewek berjubah pun kenal sama si Akira. Berarti mereka ini adalah orang di masa lalu pas masih bernegara Jepang. Bisa disebut juga mereka terjebak di Jepang Masehi. Cewek itu dia pengen menyelamatkan orang-orang yang ada di sini. Si jenderal yang udah ketar-ketir dia pun menyuruh bawahannya untuk menghabisi itu orang. Si cewek ini mempunyai satu perjanjian kepada Akira untuk membantu mereka ini. Akira menerima perjanjian itu dan pada saat itulah si cewek itu pun menyerang satu persatu. Terlihat banget dia jago banget dalam pertarungannya. Kekuatan dia sangat di luar nalar banget. Dengan pedangnya dia sangat lihai banget dalam bertarungnya. Si jenderal aja sampai ketakutan begitu. Dia berusaha kabur dari sana. Dia dengan derenetnya menembakkan kepada cewek itu. Tapi dengan lincahnya dia menghindari serangan itu. Kekuatan dia pun dikeluarkan di sini. Dengan rasenggannya si jenderal gak berdaya karena kekuatannya sangat di luar nalar banget. Dia ini android cenah yang bernama Yugure. Akira sekarang semakin bingung aja. Masalah yang sudah beres, Yugure meminta permintaan tadi. Ya, dia ini mirip Toasa cenage. Permintaan yang dia minta itu ialah pada saat itulah episode pertama selesai. Gimana kelanjutan ceritanya? Tunggu di video selanjutnya. Bye bye, see you the next video. Yang suka dengan film ini jangan lupa like, subscribe, dan komennya.